Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 400 gram ubi ungu. Ini ubi ungunya langsung aja kita kupas seperti ini ya. Kalau teman-teman ada ubi di rumah, please teman-teman dibuat resep ini aja. Ini resep anti gagal. Kalau dulu setiap kalian buat ubi ungu selalu gagal, lihat resep ini langsung besoknya bisa jualan. Buktikan aja teman-teman, karena emang bahannya tuh gampang banget. Kalian bisa langsung aja tonton sampai habis. Aku bakalan kasih tips supaya ubi kopong kalian itu gampang dan anti gagal. Gak harus pakai ubi ungu ya teman-teman ya, bisa pakai ubi apa aja. Karena kebetulan di tempat aku tuh lagi banyak ubi kayak gini teman-teman. Ini tuh aku nggak beli ya, jadi kita olah yang ada aja lah ya. Kalau udah selesai dikupas untuk ubinya biar dia cepet mateng, aku bakalan potong-potong kecil seperti di video. Sebenarnya untuk pemotongan ini opsional ya teman-teman ya, cuman karena aku tuh pengen ubinya cepet mateng, jadi aku potong-potong seperti ini aja. Ini kalau udah selesai dipotong, kita langsung aja cuci dan kita langsung aja rebus. Di sini aku udah siapin air dan ubinya juga udah aku cuci ya teman-teman ya. Gak perlu menunggu mendidih, kita langsung aja masukin ubi yang udah kita cuci. Setelah dimasukin, kita tunggu sampai si ubinya mateng. Ini setelah beberapa saat, jangan lupa dicek-cek ya teman-teman ya. Aku nggak bisa nentuin berapa menit karena ukurannya tuh pasti beda-beda ya. Jadi kalian bisa cek secara berkala gitu, sekitaran 5 menit, 10 menit gitu. Kalau emang dia udah empuk seperti ini, itu tandanya udah mateng ya. Dan ini menurut aku ubi aku tuh kayak belum mateng gitu loh teman-teman. Jadi kita tunggu sebentar lagi baru kita cek lagi. Dan ini udah aku rebus beberapa saat, kita cek kembali ya teman-teman ya, dia udah mateng apa belum. Dan ternyata setelah yang kedua pengecekan ini dia udah mateng gitu loh teman-teman. Jadi udah nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kalau teman-teman nggak mau direbus, ini boleh banget dikukus ya. Jadi nggak harus ngikutin seperti yang punya, tapi menurut aku biar lebih simple direbus aja sih. Lanjut, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan masukin gula pasir ya. Di sini untuk gula pasirnya kurang lebih aku pakai 60 gram. Kalau mau disendokin kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan ya teman-teman ya. Ini lanjut, kalau gulanya udah ditimbang, kita langsung aja ulenin atau kita ulek ubinya. Kalau dulu ya teman-teman ya, waktu aku pertama kali buat ubi kopong ini, menurut aku tuh kayak ribet banget gitu loh. Aku nggak tahu sih apa yang bikin ribet. Jadi kayak setiap mau recook ini ubi kopong selalu males, mending beli aja deh daripada buat. Tapi kalau sekarang daripada beli, aku mending buat sendiri teman-teman, karena harganya jauh-jauh lebih hemat dan ini tuh bener-bener gampang banget cara pembuatannya. Itu tadi karena di piring itu terlalu kecil, jadi aku pindah tempat ya teman-teman ya. Ini numbuk ubinya biar dia tuh empuk nggak keras, kita tuh numbuknya keadaan masih panas kayak gini. Jadi jangan nunggu sampai dia dingin. Keadaan masih panas kayak gini kita tumbuk-tumbuk. Kalian bisa lihat sendiri, aku cuman pakai centong plastik, dia tuh bisa hancur. Jadi nggak perlu disaring-saring yang bikin ribet itu loh teman-teman. Jadi cukup di tumbuk-tumbuk pakai centong seperti ini aja. Kalau menurut teman-teman ubinya udah halus, nggak harus halus-halus banget ya, secukupnya aja lah teman-teman. Kita langsung aja siapin timbangan. Kita timbang tepung tapioka kurang lebih 150 gram. Bisa dikurangin, bisa dilebihin. Ini setelah masuk tepung terigunya, aku bakalan tambahin baking powder. Biar hasilnya nggak gagal, ingat baking powdernya harus double acting, kurang lebih 1 sendok teh sama garam 1 sendok teh. Semua bahan udah masuk, kita langsung aja aduk. Kalau ubinya udah dingin, kita langsung aja ulennya pakai tangan. Tapi kalau ubinya masih panas, boleh pakai alat dulu ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman nih adonannya terlalu kering,
ini boleh banget ditambahin air secukupnya aja ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut teman-teman adonannya nggak terlalu kering, ini langsung aja dibentuk nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau buat bola ubi ini, kalau kita ngebulutinya agak lama-lama itu dia bakalan kering sendiri teman-teman. Kalau dia kering sendiri terus udah nggak bisa dibentuk ambiar, itu boleh ditambahin air sedikit-sedikit aja nggak apa-apa ya. Ini diaduk terus aja, pokoknya kalau emang tepungnya kebanyakan nih teman-teman, yaitu tadi tips dari aku, tinggal dikasih air biasa aja nggak apa-apa ya. Jadi di sini tuh resepnya bener-bener simple, jadi kaum mager cocok banget sih ngerikuk ini. Ini adonannya udah kalis ya. Kalau udah kalis kita coba, kita tes, ternyata ini dibulet-buletin bisa ya teman-teman ya. Ini aku ngebuletinya nggak gede, kurang lebih segini aja tuh. Kita taruh di sini, lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Jadi ini karena dia kering, pas dibulet-buletin dia nggak nempel, jadi nggak dikasih jarak juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dia tuh bener-bener bagus banget gitu loh, teksturnya nggak nempel kemana-mana. Tuh bentukannya kurang lebih seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Pokoknya tips dari aku, kalau emang adonannya udah nggak bisa dibentuk ambiar gitu ya teman-teman ya, dikasih air terus kita ulenin sebentar, setelah itu kita bentuk-bentuk lagi. Bener-bener ini nggak bakalan ngebuang bahan sih kalau kalian ngikutin resep yang aku punya ini. Detail resep sama detail harga teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi, karena aku tuh seneng banget bisa nge-share resep ini ke kalian teman-teman. Jadi aku ngomongnya belepotan karena emang saking senengnya nih aku nemu nih resep yang enak, wajib banget kalian cobain. Ini ubinya udah selesai aku bulet-buletin semuanya. Kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja siapin penggorengan. Di sini aku udah siapin penggorengan, kita masukin minyak secukupnya, kita tunggu sampai minyaknya bener-bener panas. Dan di sini tips kedua, pas ngegoreng bola ubi ungu ini jangan pelit minyak ya teman-teman ya. Jadi minyaknya harus kerendam seperti ini, karena ini tuh hasilnya banyak banget, jadi aku gorengnya 3 kali. Ingat ya teman-teman ya, ngegorengnya pakai minyak panas. Ini sambil terus diaduk secara perlahan kayak gini. Kalau bagian luarnya udah mulai kokoh gitu ya teman-teman ya, atau udah mulai naik gitu kan, ini kita pakai tips dipencet-pencet atau diputer-puterin kayak gini teman-teman tuh. Ini semakin kita pencet semakin dia ngembang. Jadi di sini untuk apinya aku pakai api sedang, dan masaknya tuh sambil terus dipencet kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh pelan-pelan aku pencet, pelan-pelan aku pencet, biar dia tuh bantu dia tuh ngembang gitu loh. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh ukurannya udah ngembang 2 kali lipat. Dijamin sih kalau kalian ngegoreng ini terus bentukannya ngembang kayak gini, bola ubi kopong kalian pasti berhasil. Dan tips kedua dari aku, biar dia tuh nggak lembek, maksud aku tetap kokoh gitu ya teman-teman ya, ini sambil terus diaduk aja teman-teman. Jadi jangan berhenti. Aku ngegoreng ini kurang lebih 30 menit terus aku aduk. Itu tuh hasilnya bener-bener kokoh, walaupun dia udah dingin dia tetap kokoh ya. Kenapa harus diaduk-aduk terus ya, biar matangnya merata teman-teman. Soalnya kalau kita diemin aja biasanya matangnya tuh nggak merata. Dan ini setelah kurang lebih 30 menit hasilnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Tips kedua dari aku, biar masihin dia tuh kokoh ya teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, perbandingannya kurang lebih segini. Buat masihin dia tuh bener-bener kokoh, kita ngegorengnya sampai minyaknya anteng. Kalau minyaknya udah anteng baru deh kita angkat kayak gini, dijamin dia nggak bakalan melayat. Jadi cukup 1 kali goreng, nggak harus 2 kali goreng. Untuk gorengan selanjutnya minyaknya nggak perlu ditunggu dingin, langsung dimasukin semuanya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Satu resep jadinya bener-bener super banyak banget. Ini boleh banget ditusuk-tusuk, dimasukin ke cup gitu juga boleh, tapi di sini aku bakalan masukin ke dalam mika seperti ini. Ini karena aku tuh pengen buat konsep bola ubi murah-murah meriah gitu ya. Ini kayaknya sih bisa dijual 2000 deh teman-teman. Pokoknya kalian bisa langsung aja lihat resep detailnya di deskripsi. Kalau kalian mau jualan, sok ini boleh banget dijual ya. Ini biar lebih bervariasi, aku bakalan kasih topping keju serut seperti ini. Kalau original ini kayaknya bisa dijual 2000 deh teman-teman. Tapi beda lagi ya, kalau dikasih topping kayak gini kalian bisa naikin lah sedikit untuk harganya. Menurut aku 2000 dapat 4 piece tuh udah murah banget ya. Dan ini jangan lupa kental manisnya. Jadi kalau dikasih topping, apapun toppingnya, kental manis tuh jangan sampai kelewat ya teman-teman ya. Di sini biar lebih murah aku pakai kental manis yang kiloan.
Kalau aku sih tim yang original aja teman-teman, makanya di sini untuk toppingnya aku nggak kasih banyak ya, aku ngasih secukupnya aja karena ini aku mau ngetes aja. Enak nggak sih bola ubi dikasih topping? Kalau menurut aku sih original tuh udah enak teman-teman, cuman kalau ada yang suka topping kayak gini boleh dicobain, menurut aku rasanya juga nggak terlalu gagal. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah banget tuh, kalian bisa lihat sendiri ini tuh kopong teman-teman, bener kenyal, empuk, nggak keras sama sekali, bener-bener sekali gigit tuh nyes krenyes crispy luarnya gitu loh teman-teman. Dan ini aku bakalan belah ya untuk bola ubi kopongnya. Padahal nih aku tuh nggak niat tadi buat ini teman-teman, dan ternyata hasilnya bener-bener memuaskan banget tuh, kopong banget ya. Kalian bisa langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.